Halo Warungers! Ketemu lagi di Warung OMK. Gue Yohana. Dan gue Agung. Kita berdua dari OMK Paroki Jalan Malang Santo Ignatius. Warung OMK kali ini temanya adalah semua karena cinta. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Romo dan salah satu narasumber. Penasaran gak? Ayo, penasaran dong. Nah, kalau penasaran, kalian tonton ya sampai akhir karena akan ada hadiah berupa e-wallet untuk 3 orang pemenang. Wah, gimana tuh caranya tuh? Caranya adalah videoin keseruan kalian saat menonton video ini dan tag akun Komkep KAJ dan OMK Santo Ignatius Loyola. Dan pengumumannya akan diumumkan di akun Instagram kami. Terima kasih. Enjoy the video. Sepasang muda-mudi yang menjalin hubungan asmara mengalami pertikaian layaknya pasangan pada umumnya saat mereka sedang melakukan kencan. Dengan love language yang berbeda, apakah sesuatu yang disebut cinta akan sanggup mempertahankan hubungan mereka? Atau malah justru sebaliknya? Kita langsung masuk ke TKP. Aduh, gila. Panas banget nih hari. Jam berapa sih? Buset, jam 12 siang. Pantesan aja. Matahari di atas ubun-ubun. Astaga. Pas helm dulu kali ya, biar gak gerah. Mana yang tadi macet banget. Tung orang gue tabrak-tabrakin. Aduh, gerah banget. Yang kamu kegerahan gak, Yang? Ini aku dari tadi kegerahan banget tau. Baju aku, jaket aku semua buset lengket banget sama keringet. Yang, astaga, diajak ngomong. Main HP terus. Aku tuh lagi baca berita tahu. Diajak ngomong. Ini aku lagi baca berita Jimin negatif apaan? COVID. Berita apaan sih? Jimin itu siapa? Ya member BTS lah, kan kamu tahu aku suka BTS. Itu helm, copot dulu helm. Panas banget lagi, kamu copotin deh. Ih, punya tangan punya kaki kan? Copot sendiri lah. Ya masa bukanya pakai kaki, pakai tangan kamu. Ribet. Iya. Pelan-pelan. Jadi dibukain nggak? Ya jadi. Ini juga kamu ngikatnya kenceng banget. Ya orang helm kamu, makanya beli yang baru dong. Ntar kalau ada duit baru beli baru. Pelan-pelan. Bilang pelan-pelan. Udah aku udah nyatok. Jadi, panas banget lagi tempatnya. Yaudah tuh, kamu mau jajan apa? Pilih. Kayak gini lagi makanannya. Kamu ngapain sih ngajak aku tempat kayak gini? Emang kenapa sih kalau aku ajak kamu tempat kayak gini? Ya kamu lihat aja jajanannya mana panas banget. Ya udah, kamu pilih aja itu. Kamu mau bilang apa? Mau makan apa? Terserah kamu deh, kamu yang pilihin. Kok terserah sih? Aku udah nggak mood. Orang kamu yang mau makan, jadi aku yang milihin. Ya kan kamu tahu biasanya aku pesen apa. Ya emang aku cenayang apa yang bisa baca pikiran? Udah gerah banget. Aku tunggu sana aja ya. Gak jelas. Punya pacar kayak gini. Aduh Tuhan, kenapa hubungan saya kayak gini Tuhan? Mau tinggalin tapi masih sayang. Aduh, untung sayang. Kalau nggak sayang mah udah gue putusin dari kapan tahu. Suwe sopo wong sing betah. Misi Om. Yohana, monggo silakan. Lo kok sendiri? Pacar aku ada di belakang. Hah?
Mana? Ada di belakang Om, tadi di warung. Oh iya. Silakan. Pacarnya ditinggal Om di belakang. Ya, Ntar giliran diambil orang nyesel, nangis. kenapa tuh pasang pada story. musuh-musuhan gitu, pada berantem gitu? Gini, pesan dulu. Pesan apa dulu, biar ngademin, biar tenang, biar enak, baru terusin. Mau ribut ke mau apa terusin, bukan urusanku. Pesan apa? Apa ya? Kopi aja deh Om, boleh Om. Kopi. Iya. Kamu Om, silakan. Apa ya Om? Yang Apa? lagi cuaca panas kayak gini kira-kira enaknya? minum anget, biar enak. Aku minuman jeruk aja deh Om. Ya oke, jeruk anget ya. Ya. Ya udah, terusin deh tuh kalau mau diobrolin apa tadi, tak buatin kan dulu ya. Ya Om, makasih Om. Nggak jelas banget Emang lagi. kenapa sih dari tadi masih bete aja? Emang kenapa sih nggak seneng aku ajak ke sini? Ya aku seneng sih. Kita foto dulu aja yuk. Foto buat apaan? Ya buat di Insta Story. Biar teman-teman kamu tahu kalau kamu tuh punya pacar. Lagian ngapain sih dikit-dikit di Insta Story? Ayo deh yuk, keluarin HP kamu, kita foto dulu. Kamu HP aku aja kepenuhan memorinya, tahu nggak sih? No, masih banyak foto-foto kamu di HP Yaudah deh. aku. Pakai HP aku aja ya. Lagi nggak jelas banget. Emang harus di Insta Story Ayo. segala apa? Senyum dong. Yaudah iya. Kita video ya. Video juga. Iya dong. Ayo kita Aku video. kira foto doang. Video juga. Buat Insta Story juga dong. Hai guys, kita lagi makan di warung. Udah kan? Ulang dong. Ah ngapain sih? Itu aja udah bagus, tahu nggak sih? Jelek banget kamunya kayak nggak niat. Kamu sayang nggak sih sama aku? Dih, emang kalau foto sama video itu udah menandakan harus sayang ya? Yaudah ayo foto yang bener. Mungkin apa hubungannya coba? Sayang sama Ayo. story nggak jelas. Senyum ya. Tuh, 2, 3. Gini. Heart, finger heart. Lagi video ya. Tadi kan udah video. Ya tadi kan jelek hasilnya. Ya ampun, banyak banget yang. Yaudah ya. Halo guys. Halo. Kenapa lagi sih Ekspresinya? yang? Senyum. Itu udah senyum. Itu udah banyak banget yang foto udah. Aduh, kayak gitu banget Ya sih. udah ntar Aku lagi. cuma poin foto doang. masih ribut aja. Iya nih Om. Tinggal Pacar buat saya. minuman juga masih Ya kamu rame. diajak foto Fotonya masa kayak banyak gitu. banget. Lagian gak jelas foto banyak banget buat apa sih? Ya masa dia diajak foto pacarnya kayak gitu om? Marah-marah aja dari tadi. Ya terus kenapa? Kan udah kebanyakan foto kamu. Udahlah. Nih, sekarang gini aja deh. Om, aku minta pendapat Om Seno aja nih. Biar si Yohana tahu gitu loh. Cinta itu gimana. Dah, Om. Nih, biar Om Seno tengah. Maksudnya aku di sini gitu. Iya, Om tengah aja. Ya. Gimana? Kayaknya dia nggak sayang deh om sama aku. Tuh, masa malah ngomong kayak gitu, Om? Ya. Masih minta foto Kamu kok doang. bisa ngomong masmu nggak sayang? Gimana? Ya saya kan cuma pengen bukti dari dia aja kalau dia benar sayang sama aku. Masa Bukti. saya ajak foto aja nggak mau? Gitu. Saya suruh bikin instastory di sosial media nggak mau. Oke, kamu kok yang membuat kamu marah-marah tuh apa? Ya sekarang dari tadi dia tuh ribet banget, Om. Aku tuh mau makan, mau ngopi di sini. Dikit-dikit foto, selfie, di story. Kayak gitu, Om. Ya. Iya. Om bantu jelasin deh om ke dia nih. Biar dia tuh nggak ngeselin banget. Gini, aku tanya Kamu dulu. tuh yang ngeselin. Aku tanya dulu nih, kalian berdua saling mencintai enggak? Cinta Kamu? sih, Om. Hah? Cinta Kok sih. cinta sih, Om? Kamu? Ya gimana? Ya, kok pakai gimana tuh? Nih, tak tanya pelan-pelan lagi. Kalian berdua saling mencintai apa enggak? Ya om tapi dia ngeselin banget. Ya iya, Om, tapi oke. Kamu? Ya iya, Om. Cinta. Cuma kan Nah, Ya. ya iya, Om, cinta cuma. Nah, sekarang gini. Ini tak ceritani ya. Mencintai itu sama seperti kalian mencintai orang tua, mencintai Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya. Kamu mencintai Tuhan itu, Pak, ada syaratnya enggak?
Enggak sih Om. Kamu Enggak, mencintai orang tua ada syaratnya enggak? Ya enggak Om. Enggak. enggak. Lah itu cinta. Gitu loh. Nah tadi kalau tak lihat aku cinta si Om, tapi aku cinta asal. Berarti cinta kalian itu masih punya syarat. Gitu. Makanya rame terus. Gitu loh. Tapi kalau cinta kan perlu bukti ya Om. Oh, enggak juga. Terus caranya saya yakin kalau pasangan saya benar sayang dan cinta sama saya itu Nah gimana? gini. Aku tanya lagi. Kamu mencintai Tuhan? Pernah ada pikiran kamu nggak yakin? Kamu nggak ragu-ragu gitu? Hmm, Nah. Jujur pernah sih. Pernah. Ya itu. Mencintai orang tua. Pernah. Kamu apa orang tua aku cinta juga ya? Pernah ragu nggak? Kadang sih Om Nah, mungkin. kadang. Nah, berarti pemahamannya yang masih kurang benar, gitu loh. Nah, kalau mencintai itu ada dua kok sebetulnya. Emang apa aja Om? Mencintai yang didasari sebuah keikhlasan dan mencintai yang didasari oleh hasrat. Berarti kalian ini masih di ranahnya mencintai yang didasari oleh hasrat. Mana loh? Kalau cinta ikhlas tuh Ya gimana ya wes, Om? cinta ikhlas ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kelakuannya, sifatnya bagaimana, ya wes aku cinta pokoknya. Bener loh. Aku mencintai Tuhan ya sudah. Aku mencintai kedua orang tuaku ya sudah. Nggak bisa mencintai Tuhan asal begini. Mencintai orang tua asal begitu, nggak bisa. Gitu loh. Makanya coba pahami lagi gitu loh. Mencintai, kalau aku bilang, kalau aku menurut aku, bagusnya sih mencintai yang didasari oleh keikhlasan. Jadi nggak saling menuntut, yang ada saling mengerti. Karena pada dasarnya perbedaan itu sudah dari sananya. Tuhan tuh udah menciptakan semuanya berbeda. Lah kok kalian menuntut? Gitu loh. Oh emang udah digariskan Lah gitu Om udah ya? digariskan. Wah, buktinya ada laki-laki perempuan, ada siang, ada malam, daratan, lautan. Dari dulunya udah begitu. Mau protes. Buat perempuan semua di dunia ini kan nggak bisa. Buat laki-laki semua kan nggak bisa. Iya sih Om, benar. Nah, sekarang yang terjadi dari perbedaan itu, apa yang bisa dirajut? Berarti saling melengkapi, gitu loh. Yang kurang dari masnya apa, dilengkapi. Yang kurang dari mbaknya apa, dilengkapi. Bukan malah nuntut, kamu harus begini, kamu harus begitu, wes loh. Kalau terus-terusan begitu, wes, nggak bakalan langgeng, wes. Oh iya Om, aku ada satu pertanyaan sih Om yang mau aku tanyain. Iya. Kalau cinta itu perlu dibalas gak sih Om? Cinta itu kan dirasa, toh. Ya toh. Sekarang gini, kalian mencintai orang tua pasti kan bisa dirasakan orang tua membalas atau tidak. Dengan Iya. perhatiannya, membesarkan kalian itu kan satu balasan yang bisa kita rasakan. Bukan harus dibuktikan. Ini loh, aku mencintai begini, enggak begitu. Iya. Makanya keikhlasan itu kan mainnya di sini nih, rasa, Iya. rasa gitu loh. Gitu. Tapi gimana ya Om? Sulit buat suatu pasangan tuh menyatui perbedaan yang ada Om. Apalagi kita kan masih remaja ya, masih makanya labil. gini, makanya yang banyak terjadi nih di anak-anak sekarang itu sesungguhnya cinta yang didasari oleh hasrat gitu loh. Makanya ketika dalam diri kalian ada cinta yang didasari oleh hasrat, itu benar-benar dirubah dulu. Benar-benar disadari dulu. Gitu loh. Benar-benar disadari bahwa aku kalau seperti ini pasti menuntut gitu. Gitu loh. Jadi dibenerin dulu lah. Introspeksi diri gitu loh. Bagaimana ya udah aku mencintai pasanganku apa adanya gitu loh. Oh gitu. Gitu. Tapi menurut Om, kita nih aku berdua sama pasangan aku kira-kira lebih baik kita udahin dulu untuk perbaiki diri atau sambil berjalan kita perbaiki diri. Nah, yang tahu kan kalian berdua. Dasarnya kalian bersama tuh apa? Kan kalian berdua. Nggak bisa setelah omongan ini kalian putuskan bubar. Lah sama aja aku nyuruh kalian bubar no. Gitu loh. Yang tahu semuanya itu kan kalian nih. Kalau saran aku, coba yuk gimana yuk kita sama tadi diskusinya begini, gimana kita perbaiki dulu. Nggak harus saling menjauh. Iya. Justru saling, coba deh aku lihat kekuranganku apa sih. Nah ketika kamu ngomong begitu, masmu ngomong kekuranganmu, kamu gak usah nesu, gak usah marah. Iya. Sebaliknya juga gitu. Kalau memang omongan tadi benar, ya sudah, perbaiki. Gitu loh. Kalau menjauh, nanti malah aduh tenan, malah jauh tenan. Gitu. Jadi,
dipikir dulu, gitu. Ya. Iya. Iya. Dari tadi tak perhatiin, tetap ya nuntut ini, nuntut itu. Dan ini loh, cinta itu tak harus dipamer-pamerkan. Nah, seperti misal gini, kamu mencintai Tuhan, nggak perlu, aku mencintai Tuhan loh. Aku begini loh, cinta sama Tuhan loh, nggak perlu begitu. Nggak usah diomongin, orang sekitar bisa tahu kok kalian penuh cinta atau tidak, gitu loh. Ya. Om sendiri pernah ngalamin masalah percintaan nggak di hubungan Om? Ya pernah lah. Terus Om cara ngatasinnya Ya gimana? itu. Sama-sama saling memahami. Satunya naik, kitanya satunya turun. Satunya naik, satunya turun. Kalau naik semuanya bubar. Tapi kan Gitu loh. kita capek juga ya Om, jadi orang kalau misalkan kita harus di posisi mengerti mulu, sedangkan dianya nggak mau. Itu baru satu percintaan doang. Hidup ini kan bukan hanya percintaan aja. Kalau seperti ini kalian sudah lelah, sudah capek, gimana kalian menjalani hidup ke depan? Ini satu masalah loh, bukan satu masalah loh. Kecil loh dalam kehidupan ini rasa cinta itu, gitu. Ya coba diomongin enak-enak. Nah ketika ini lagi ngomongnya tinggi, terima, nggak usah disautin. Sebaliknya juga gitu. Nanti kalau saling koreksi, terima, jangan nyolot-nyolotan, jangan marah-marahan, nesu, iya gitu loh. Kan dikasih akal pikiran dan akal budi tuh. Iya. Om. Nah, dibuat seperti ini nih minum, rasanya wah enak, manis, wah enak seger, ngono loh. Jangan begitu pahit langsung kamu nusu-nusu sama aku, buatnya nggak bener gitu loh. Oh. Sama aja seperti itu. Ini makanannya nggak enak nih, gitu. Sama aja, nikmati saja. Gitu. Om itu diminum dulu kopinya. Ya kok aku yang minum, aku yang buat tok gitu. Sambil santai. Nah, ya, ayo Om. minum. Nah, silakan. Oke. Ini kopi Om Seno Nah, pasti silakan, enak silakan. nih. Ayo diminum nih. Langganan Enak, aku udah seger. dari 10 tahun. Makanya datang ke tempat sesuatu itu sama-sama. Semua tuh jiwa raganya di sini. Kalau tak perhatiin kamu berdua di sini, raganya mbuh kemana? Jiwanya di sini, raganya di sini, jiwanya kemana? Melayang kemana? Om aku ada satu Mantap. pertanyaan nih. Hmm. Aku pernah pacaran beda agama, Nah, beda kepercayaan. Itu menurut Om sendiri gimana sih kalau kita cinta beda kepercayaan? Nah aku ya, Iya. wong sama aja bingung kok. Wong sama aja saking saling berantem sana sini, apalagi beda. Cuma masalah itu, ya aku nggak berani terlalu dalam. Aku nggak dalamin, aku nggak dalamin soal agama, kok, gitu loh. Jadi paling tidak, ya ada orang yang kompeten untuk ngomong itu. Ada pemuka Oh. agama, ada. Mungkin kalau kita di kita Romo kali. Lah iya. Oh, jadi, oh ya, ya. Ah, tadi aku ngeliat kok ada Romo tuh. Ntar coba tak panggil, gitu ya. Waduh, ini rame-rame ada apa ini kok? Mau nih. Untuk dicinta ulang tiba. Waduh. Gini loh Mo, Gimana, dari gimana? tadi tuh mereka ribut aja soal percintaan biasa Mo. Nah mumpung ada Romo, mungkin bisa ngasih masukan kepada mereka. Saya sebenarnya pesan apa? Biasa, cappuccino. Cappuccino. Oke, tak buatin dulu ya. Siap, Mau siap. silakan. Oke, saya ke tengah ya. Oke ya. Sini Mo, tengah Mo. Iya, iya, iya. iya. Om Seno aku tambah air mineral satu ya, Oke. yang nggak dingin. Ya, lanjut. Tadi lagi ngobrolin apa nih? Dengar-dengar. Ini Mo, tadi tuh aku sama Yohana tuh ngobrolin Hmm. masalah cinta. Oh, Tapi cinta. cintanya itu beda agama gitu, Waduh, Mo, beda keyakinan. Soalnya kan si Yohana kan pernah ngalamin cinta beda keyakinan, dan aku juga teman-temanku nih Mo, beberapa teman-temanku ngalamin hal yang sama gitu loh. Nah, aku minta, nah Romo kan ahlinya nih di sini nih ya kan, masalah ini nih ya Oke. kan, pakarnya lah. Oh Jadi iya, iya. boleh lah Mo, dikit Mo, Iya. jelaskan. Jadi pertanyaannya gimana? Seberapa penting agama dalam sebuah hubungan sih? Wah, Om? seberapa Pertanyaannya. seberapa penting agama dalam sebuah hubungan? Iya. Kalau pendapat saya penting dan sangat penting. Iya. Mau tahu jawabannya? Mau. Oh, mau pasti ya. Saya jelasin pasti ya. Kirain klik Kok link di bawah. Iya, kenapa saya bilang penting? Karena sekali lagi
kita itu kan lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa ya. Jadi semuanya harus kita pelajarin. Belajar, jalan aja harus belajar, baca aja harus belajar. Termasuk juga pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Nah, agama itu kan sebetulnya mengajarkan pemahaman-pemahaman iman dan bagaimana kita bersikap dalam memandang kehidupan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, kasus dalam beda agama itu kan pasti berakibat pada bedanya pemahaman seseorang tentang cinta. Tergantung dari agamanya mengajarkan apa soal cinta. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau di Katolik itu kan jelas bahwa misalnya saja kalau di Katolik kita memahami perkawinan itu sebagai janji kesepakatan untuk memberikan diri seumur hidup gitu. Nah, tiba-tiba kita yang dari Katolik punya pemahaman seperti itu nih. Ya. Lalu dia menjalin hubungan dengan orang yang beragama lain yang mungkin pemahaman tentang perkawinannya tidak sama dengan perkawinan di kita. Ya. Kan nggak nyambung tuh Iya. gimana caranya. Yang satu pengennya seumur hidup, yang satu pengennya cuma 2-3 tahun, 5 tahun aja. Ntar kalau udah nggak cocok cerai. Lah, Oke. kan kagak cocok nih. Nggak Tapi klop kalau ini. misalkan udah terlanjur gitu Mo, gimana tuh Mo? Terlanjur itu gimana? Terlanjur udah berapa tahun gitu pacaran misalkan. Hmm. Nih beda keyakinan, tapi udah 5 tahun atau 6 tahun gitu. Apakah harus kandas apa tetap digas gitu loh? Waduh, kandas atau digas? Mau Iya, jadi Mo. kandas atau digas? Ya, tergantung. Ya, jadi kalau udah terlanjur ya mungkin bukan katanya terlanjur, mungkin kalau bilang udah lama, Iya. kenal lama, udah menjalin hubungan sudah lama ya. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa cinta itu pun adalah juga sebuah pilihan. Pilihan dan bukan sembarang pilihan. Harapannya sih kita mencintai seseorang itu datang sebagai akibat dari keputusan kita memilih dari hati kita yang bebas, yang merdeka gitu. Jadi hati kita yang bebas dan merdeka itu artinya pilihannya itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri kita. Saya mau nikah, misalnya saya mau nikah dengan siapa gitu, perempuan, beda agama, udah jalan 6 tahun. Ya kalau misalnya mau diperjuangkan ya semoga diperjuangkan berdasarkan ya karena aku mau. Bukan karena udah terlanjur. Bukan karena takut malu sama temen-temen. Wah ntar teman-teman bilang apa udah 6 tahun pacaran kandas. Ya payah lu nggak bisa mempertahankan. Wah, gengsi itu ya, jangan karena gengsi atau karena omongan keluarga. Udah lama pacaran udah nikah aja disegerakan gitu. Padahal kita masih ada ganjalan dalam hati, ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Kalau memang bisa, ya diperjuangkan. Oh berarti kalau misalkan mau nikah itu emang harus clear semua? Oh iya dong, nggak ada ganjalan, harus clear. Lalu juga harus berdasarkan pilihan pribadi. Tapi Mo, kalau misalkan dari pacaran beda iman sampai akhirnya nikah, terus yang beda ngikut ke aku Katolik, itu kira-kira dari kitanya dosa atau? Ya enggak dong. Nah sekali lagi, masalah soal iman juga harapannya yang indah, itu juga bukan karena perkawinan pertama-tama, tetapi karena pilihan dia juga. Nih, enggak Waduh. sebentar. Waduh. Mau. Wes Pesanannya cappuccino, mau cappuccino. terima kasih. Ini Om mineralnya Seno. nih. Oh iya, Makasih, terima Om kasih. Seno. Silakan Om. dilanjut ya, Mo. Oh, iya, iya, Tak bersih-bersih warung Terima kasih dulu. Om Seno, Oke. makasih. Ya jadi begitu, Yohana. Jadi ya bukannya kita berdosa, tapi harapannya orang yang pindah ikut ke kita juga bukan karena pengen nikah, bukan karena disuruh orang tuanya, tapi ya karena dia melihat iman kita itu baik dan cocok dengan dia, ya dia pindah, ya syukur kepada Allah. Tapi kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa. Tapi hati-hati juga, semakin besar perbedaan yang ada, itu artinya semakin besar pula perjuangan kita untuk memahami. Oh iya Mo, ini Mo, zaman sekarang kan ya banyak nih anak-anak muda yang kayak ngegampangin cinta gitu Mo. Maksudnya kayak cinta ke temen, cinta ke pasangan ataupun ke Tuhan kayak ya udahlah gitu, kayak ngegampangin banget gitu Mo. Nah kalau menurut pendapat Romo sendiri gimana tuh Mo? Ya kalau ngegampangin ya nanti semuanya akan begitu-begitu saja dan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi bagi saya gini, cinta itu kan universal ya. Kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada diri kita sendiri dan kepada pasangan.
Maka yang harus kita definisikan itu kan sebetulnya cinta itu apa. Cinta itu kan artinya kasih ya, kasih, cinta, kasih itu kan ya kasih, ini saya ngasih makanan, kasih itu kan artinya memberi. Tulus. Maka inti dari cinta itu sebetulnya adalah pemberian diri. Ya, kalau misalnya saya mengatakan, misalnya Agung mengatakan, Agung kamu cinta sama Yohana, cinta Romo, ya tunjukkan cinta itu dengan pemberian diri kamu apa. Sebaliknya semua yang ngambil, semua yang merebut, semua yang mengambil itu bukan cinta. Itu namanya egois itu namanya. Jadi kalau kamu bilang cinta sama itu, cinta sama orang itu ya, apa yang bisa saya berikan buat dia? Tanpa mengharapkan apa yang kita dapat gitu, Bang. Pertama-tama Kembali. itu. Ya, makanya ada nyanyi kan tuh, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadinya Ya itu kasih yang Oke, tulus, oke. kasih yang tulus yang diberikan oleh ibu, dia cuman memberi tak harap kembali. Ya, itu kasih sebagaimana kasih Allah kepada manusia juga sama. Kalau misalnya kita lihat di dalam kitab suci, ini ngomongin kitab suci nih. Sepanjang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu kalau mau disusun dan disimpulkan jadi satu kalimat, sebetulnya isinya adalah mau menunjukkan kasih Allah kepada manusia yang tanpa ada batasnya. Ya. Tuhan tiba-tiba karena kasihnya dia menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Manusia udah buat dosa, masih dikasih perlindungan lagi. betul. Kan? Lu dibikin dosa lagi, terus dihapus dengan air bah. Begitu air bah udah selesai, kasih perlindungan lagi buat Nabi Nuh. Terus sampai akhirnya dia mengirim putranya untuk menebus dosa-dosa kita lah. Kita yang berdosa kan harusnya kita yang dihukum. Tapi karena Tuhan begitu cinta sama kita, dia nggak menganggap itu sebagai halangan, dan ya udah yang penting dia memberi kasih sayangnya buat kita. Nah, kasih yang kayak gitu itu yang mau kita perjuangkan saat kita memutuskan untuk mencintai seseorang. Berarti kriteria cinta itu banyak ya, Mo? Kriteria cinta itu ya sebetulnya bisa dibilang banyak juga iya, tapi intinya adalah selama kamu mau memberikan diri kamu dengan jujur, dengan tulus, ya itulah perwujudan cinta yang paling dasar sebetulnya. Memberikan diri itu bukan nih makan nih, enggak, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan uang misalnya nggak hitung-hitungan. Ntar nih siapa yang bayar ntar nih? Ya kan? Biasanya cowok sih. Nggak hitung-hitungan. Malah justru udah gue aja yang bayar, udah enggak, malah ribut gara-gara pengen bayarin. Wah, itu. Hidup best, Mo, ya. Itu best itu, pada best itu. Ntar kapan-kapan saya ikut lagi biar dibayarin ya. Ya. Jadi gitu. Jadi kriterianya ya tanda-tandanya adalah ketika orang mau memberikan dirinya secara utuh, secara penuh dan secara tulus buat orang yang dicintai. Nah, tapi sekali lagi ada syaratnya juga. Orang itu bisa mencintai, orang itu bisa memberikan dirinya secara penuh kalau dia sendiri juga menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang penuh. Berarti gitu. lebih ke mencintai diri sendiri. Iya, dulu pertama ya. dia harus tahu di siapa dirinya dulu. Dia tahu kelemahannya, dia tahu kelebihannya, dia sayang sama dirinya sendiri, dia merasa dicintai oleh Allah, bisa bersyukur sama Tuhan atas segala karunia yang diberikan. Baru orang-orang yang kayak gitu baru bisa mencintai secara tulus. Karena apa? Karena kalau orang nggak bisa bersyukur, nanti akibatnya dia itu akan cari-cari di luar untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Minta. Betul, mulu, minta ya, perhatian, tuntut, minta Iya. uang, minta kasih sayang, minta waktu. Karena apa? Karena pribadinya belum penuh. Gitu. Gitu. Yohana ada pengalaman emang kalau Pengalaman Mo. Iya. Sekali. Sekali, saya pikir ada 10, enggak? Enggak, Wah, banyak cuma. Mo. Enggak. Ya Pak, cinta beda agama. Iya. Oh, beda. Terus akhirnya kandas atau tetap digas? Iya, kandas sih Mo, karena kan yang tadi udah dibilang sama Om Sena sebelumnya, kita aja yang sama selalu berantem, gimana yang beda sulit untuk nyatuin gitu. Betul, kan. betul. Apalagi kan pasti kan dari salah satu kita, ya aku nggak mau ninggalin agamaku, pasti dia juga, ya gue juga nggak mau, jadi kayak sama-sama nggak mau. Pasti kan kalau kita dari pacaran terus mau ke
jenjang serius. Jadi kayak ya udah lebih baik diselesain aja gitu. Betul. Tapi nih Mo ya, pengalaman aku nih, kan karena saya kebanyakan temennya muslim, ya udah dapetnya yang muslim gitu Mo. Gitu. Terus kalau misalkan saya ngerasa ya saya nggak ada nih kayaknya jodoh seiman, terus saya jodohnya yang beda, itu gimana Mo menurut kamu? Karena Ya, kan aduh, dicari-cari gimana ya? nggak ada juga. Kamu nyari-nyari apa kamu Enggak sih, maksudnya dicari? kayak ya dicari juga sih. Dicari juga gitu ya. Ya bagi saya gini, sekali lagi saya selalu percaya ya cinta itu adalah keputusan kita, pilihan kita. Kita mau bersama dengan siapa, seperti apa, dan bagaimana nanti ke depannya, ya kan. Ya harusnya nanti kamu bisa bayangin sih, bisa kan masa pacaran itu kan sebetulnya kayak semacam Pengenalan. iya pengenalan bisa, lalu juga seperti icip-icip gitu. Icip-icip dalam tahap yang wajar tentunya. Iya. Kira-kira kalau nanti saya hidup bersama dia untuk seumur hidup, itu bagaimana rasanya? Iya. Kalau misalnya kamu cuman setahun 2 tahun aja isinya ribut mulu, berantem mulu, beda pendapat mulu. Yang satunya pergi ke gereja, yang satunya enggak. Yang satunya berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang satunya berdoa di dalam siapalah ya itu misalnya. Ya itu jadi masalah enggak kira-kira? Nanti karena kamu akan menghidupi perkawinan, kalau memang pacarannya diarahkan untuk ke perkawinan ya, Iya. kamu akan hidup bersama dia, dengan dia kan akan seumur hidup nih, selama-lamanya ini. Kalau 1 tahun dan 2 tahun aja udah ribut mulu isinya, bukan nggak mungkin nanti. Tapi kalau semisal dari pacaran sampai ke jenjang serius Mo, aku kan pasti kira-kira nih ya, bayangan aja semisal saya dapatnya yang beda iman gitu kan, pasti kan saya akan meninggalkan Tuhan gitu kan. Apakah Tuhan akan mengampuni seumur hidup saya, atau saya hidup di hidup dalam dosa gitu seumur hidup karena udah meninggalkan Tuhan gitu. Iya. Jadi begini, kalau ada orang pasangan beda agama mau menikah, itu sebetulnya yang Katolik tidak perlu meninggalkan gereja, ya. Tapi sekali lagi begini, orang Katolik itu punya terikat kewajiban bahwa dia harus menikah di gereja Katolik. Maka untuk memfasilitasi dan menerima kondisi pasangan-pasangan yang beda agama atau beda gereja, gereja Katolik juga bisa menerima perkawinan beda agama dan beda gereja dengan syarat-syarat tertentu. Nanti lah kalau udah kamu menikah, kamu nanti daftar ke sekretariat paroki, biasanya ditunjukin Masa tuh pernikahan harus nyiapin apa aja, harus nyiapin ini itu, berkas-berkas dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu meninggalkan imannya masing-masing, tetap berada di imannya masing-masing. Tapi yang orang Katolik itu wajib menikah secara gereja Katolik. Maaf nih, saya ada satu nih pertanyaan, tapi ini bukan beda tujuan nih, sama tujuan kita kan ada Katolik, ada Protestan kan tujuan kita sama. Tapi kenapa kebanyakan orang bilang, oh kalau Katolik sama Protestan nggak bisa nyatu, salah satunya harus ngikut. Itu gimana menurut Romo? Kan saya sering dengar, oh pacar lo Katolik Protestan, nggak bisa tuh harus ngikut ke Katolik, oh lo nggak bisa harus ngikut ke Protestan gitu. Padahal kan tujuan kita sama nih. Menurut Romo gimana? Iya, sebetulnya kalau dibilang tujuannya sama, tapi masalahnya kita kendaraannya berbeda ini. Ya kan? Yang supirnya nih beda ini. Yang satu supirnya gereja Katolik, yang satu supirnya Protestan. Tapi meskipun arahnya ke sama. Dan pengalaman dan rasanya juga pasti. Mas baru dimakan Oh iya, silakan. Saya minum. Berbeda masing-masing begitu. Maka bagi saya sendiri, sekali lagi prinsipnya jelas untuk orang-orang Katolik, anak-anak muda yang Katolik harus ingat, harus tahu bahwa kalian itu punya keterikat kewajiban. Karena orang yang masuk agama Katolik itu kan bukan hanya dibaptis selesai, tapi dia itu bergabung dalam satu kawanan, gitu, satu komunitas yang namanya gereja Katolik. Ya, maka semua kegiatan sakramental, semua pemberkatan itu dilakukan di dalam gereja Katolik. Dan supaya diakui sah perkawinannya. Seperti itu. Jadi kalau orang ternyata lalai untuk melakukan hal ini ya nanti ujung-ujungnya bisa repot itu. Oh iya Mo, ada satu pertanyaan mau aku tanyain sih Mo. Cinta sama nafsu itu lebih
baik yang mana dan lebih dulu yang mana gitu loh. Ya, lebih baik sih mendingan kita nafsu makan aja. Sikat mo. Selalu makan. Enaknya nih pisang singkongnya nih. Singkong mo. Itu ya. Iya. Coba kalau tadi saya bilang nafsu makan ya. Nafsu Iya. makan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk Sehat mo. Untuk hidup. Iya. hidup bener. Yang hidupnya siapa? Diri sendiri. Ya udah dapet di situ. Jadi nafsu itu adalah sebuah gairah atau dorongan dari dalam kita untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nafsu makan ya untuk memenuhi kebutuhan lapar. Nafsu seksual ya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Nafsu apa lagi? Nafsu apa ya? Nafsu kekayaan. Oh iya bener. Material, Nafsu material. Nafsu harta materi. ya untuk memenuhi kebutuhan kita kepada pengen beli ini, pengen beli Iya, itu. iya. Karena itu bedanya cinta sama nafsu. Cinta itu kebalikannya. Cinta itu selalu mengarah keluar. Gitu, mengarah keluar. Bukan lagi soal kebutuhan diri sendiri, tetapi kebutuhan orang-orang. Kebutuhan orang-orang yang harus kita perhatikan. Orang-orang yang kita pilih untuk kita cintai. Kebutuhan dia yang pertama-tama jadi tujuanku. Lebih ke output mo ya. Tapi bisa nggak nafsu itu kita tahan mo? Nafsu itu bisa ditahan. Coba kalau nafsu makan sama nafsu seksual, pentingan mana? Nafsu makan lah mo. Ya kalau nggak makan kita Mati. Mati. Kalau nggak ada aktivitas seksual mati nggak? Ikut seminari. Jadi gua dong. Abis itu putus ya kita. Pulang dari sini Iya, nafsu putus. seksual itu orang nggak akan mati kalau dia nahan itu. Tapi kalau makan ditahan nggak nafsu ya, koit lama-lama. Iya sih Gitu kan. Gitu. Jadi harus lihat juga mana yang bisa aku tahan, mana yang kalau aku press dia akan mengganggu kehidupanku dan membuat aku jadi tidak menjadi pribadi yang utuh mana. Oh. Gitu kan. Kalau misalnya kita menahan nafsu makan dalam rangka berpuasa, itu beda lagi. Iya. Iya, betul. Beda lagi. Mau ada tujuan tersendiri. Iya, ada Mo, tujuan ya. tersendiri. Iya, Untuk iya. misalnya aku mau melatih diri, aku mau menahan diri dengan menahan nafsu makan itu. Jadi ya beda itu cinta sama nafsu. Jadi kalau misalnya nih, jangan tertipu nih dengan kalimat-kalimat sayang yang manipulatif ya. Gimana tuh Mo contohnya? Mo? Dia bisa, aku sayang kamu. Padahal itu sebenarnya nafsu gitu. Kamu sayang aku nggak? Aku sayang kamu. Ayo dong, kamu kasih ini dong. Ayo dong, kamu Waduh. kasih. Tadi aku nanya sih mau ke dia. Apa tuh? Gara-gara dia nggak mau diajak foto. Kamu gak sayang ya sama aku? Nah, Aku itu tuh. gituin. Nafsu apa tuh? Nafsu makan kayaknya. Kan, tapi saya butuh bukti kan. Butuh bukti ya. Tapi sebetulnya buktinya nggak perlu diminta-minta. Kalau orang saling mencintai itu buktinya nggak perlu diminta-minta. Dia akan mengalir sendiri dari dalam. Gitu. Dia akan bisa peka apa kebutuhan pasangannya. Dia akan bergerak sendiri. Inisiatifnya tuh besar kalau orang yang ingin mencintai dengan tulus itu. Oke, tapi saya kan juga cara ngeyakinnya Mo. Iya, perempuan Yakin ya nih, kan. iya kan? Mohon maaf saya nggak punya pengalaman. Aduh. jadi gimana? Waduh. Wah, nggak terasa juga ya kita Iya, iya. udah berbincang-bincang nih. Lama banget sama Romo. Saya minum dulu ya. Iya, minum. Diminum dulu Mo, cappuccino. diminum Mo. Mantap dah nih wejangan dari Romualdo. Iya, iya. Kita ini damai demo kayaknya. Iya, jadi coba sekarang kalian berdua merefleksikan diri sendiri. Mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Seberapa banyak dalam hubungan ini aku memberi atau aku mengambil gitu. Ya, coba direfleksikan. Banyakan mana saya ngambil pasangan kamu segala sesuatu atau aku memberikan sesuatu untuk pasangan. Gitu. Nanti silakan diobrolin aja. Oke. Ya. Ya, dimakan dulu Mo Iya, gorengannya. Ini kerupuknya enak juga. Boleh. Saya Sikat Mo. ini Ntar aku singkong yang kayaknya. bayar kok. Gampang Mo, ntar gampang selalu. Ah, ini tempenya juga enak nih Mo katanya Mo. Iya betul. Ini enak nih garing nih. Beli di mana nih? Pakai cabe. Biasa. Om Seno Goreng Om Seno ya? mah nggak ada Bikin lawan sendiri emang ya? Bikin gorengannya. sendiri ya? Parah emang Om Seno mah nggak ada lawan. Masalah gorengan. The best. Oh iya Mo, Gimana, ini gimana, kita kan gimana? sebagai OMK nih, Yes. apa kita punya satu pertanyaan nih buat Romo, tapi pertanyaannya dijawab cepet Mo. Ya. Gimana? Boleh ya? Coba. Ya kayak semacam games gitu lah Mo. Agak susah ya pertanyaannya. Ah, lihat aja. Ya, siap. Bagi Romo Oke. kayaknya nggak susah sih Mo. Bagi kamu susah. Susah. Oke. Dimulai dari Yohana dulu, Yohana. Yohana Oke. yang mulai. Ladies first. Hai. Romo pilih salah satu, Tuhan Yesus atau Bunda Maria.
Tuhan Yesus. Kenapa tuh Mo? Karena saya mengikuti Tuhan Yesus nanti pasti ketemu sama emaknya. Betul. Oke, dari aku nih Mo. Dikuduskan, dimuliakan. Dikuduskan. Kenapa? Karena kemuliaan hanya milik Allah dan oleh karena itu kita dikuduskan. Kacau. Bang. Misa offline atau misa online? Misa offline. Ketemu Kenapa tuh, umat ya? Karena ketemu umat, bisa kalau ngomong dijawab. Kalau misa online ngomong sendiri, jawab sendiri. Oh, Doa sendiri. interaksi dan komunikasinya. Betul, ada ya? partisipasi, betul. Mantap. Lanjut. Terus misa Natal, misa Paskah. Misa Paskah. Kenapa tuh Mo? Karena misa Paskah liturginya khusus. Ya. Bacaannya juga khusus, jadi merasa beda gitu. Oh, Sama-sama kayak ada saya. pembedanya ya. Lanjut Mo. Romo lebih milih ikut misa atau mimpin misa? Mimpin misa, jelas. Betul. Iya, Jadi mimpin seorang misa. pemimpin Betul. ya. Romo ya. Mimpin misa itu kita ngedoain betul kata-katanya, lebih aktif dan merasakan betul dan juga minum anggur. Oh. Terus misa sore, misa pagi Mo. Misa pagi, Kenapa tuh? Mo? karena mengawali seluruh aktivitas, lalu nanti sore udah nggak ada apa-apa lagi, jadi bisa ngelakuin yang lain gitu. Kalau anak-anak muda kan biasanya misa sore. Karena kan? telat bangun nggak lu? Si bangun. Si bangun tuh pagi-pagi jam 7. Lanjut yo. Romo anggur misa atau anggur ote? Anggur misa. Kenapa tuh Mo? Lebih manis. Gue udah nyobain dua-duanya. Anggur misa nggak ada yang ngalahin, fix nggak ada yang ngalahin. gitu No ya? debat pokoknya anggur misa itu the best. Nggak bikin mabok ya? Mabuk sih kalau banyak. Makanya gue kalau misa tuh biasanya cuman gitu sedikit doang. Tapi udah bikin perut panas itu. Oke. Pertanyaan terakhir Mo. Ya. Tugas di Jalan Malang atau di Papua? Ntar salah jawab ya Mo? Karena sekarang saya tugas di Jalan Malang ya. Tugas di Jalan Malang. Aman sekali. Terus saya pesen tiket Aman ke Papua. sekali. Ntar kalau bilang Papua ntar gue langsung terbang lagi. Langsung SK keluar. Mantap. Nah gitu, Agung sama Yohana. Jadi cinta itu ya harus dipikirkan juga, nggak diangkat ke alam sadar supaya cinta itu menjadi sebuah keputusan, sebuah pilihan, bukan gara-gara nafsu-nafsu yang datang dari dalam diri lalu kita anggap itu sebagai cinta. Itu bahaya kalau nafsu-nafsu dianggap sebagai cinta, itu nanti kasihan yang orang yang kita cintai ntar, karena nanti dianya jadi Hitungannya cuma ngasih makan ego nggak sih Mo? betul. Iya kan? Kasih makan ego, terus kita malah jadinya bukannya mencintai, menumbuhkan, mengembangkan, malah merusak jadinya. Pasangan kita malah dirusak dirinya, waktunya kita ambil, dia nggak berkembang apa-apa, karena semuanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita doang. Ini dong dari tadi. Iya nih Om. Ini dari tadi tuh cerah, ceria seperti ini. Gimana? Dapat pencerahan dari Romo toh? Dapet Om. Wah banyak banget Om. Kita dijelasin, diterangin definisi cinta harus bagaimana. Wah, mau the best banget lah Romaldo lah. Jadi sudah paham toh? Nggak gagal paham lagi toh? Enggak, udah paham, udah ngerti sekarang. Nah, nih Om Seno nih, tadi kan kita udah banyak nih dapat penjelasan dari Romo kan. Kita juga pengen dong dapat dari Om Seno nih pesan-pesan buat anak-anak muda yang mungkin memilih untuk berkeluarga gitu. Om. Baik. Coba Om. Memilih berkeluarga atau mencintai? Mencintai untuk berkeluarga. Oke. Ya udah. Mau tak diminta ya Mo ya? Monggo, silakan. Jadi gini buat teman-teman semua, kalau menurut aku dengan pengalamanku, saya lebih memilih mencintai yang didasari oleh keikhlasan. Artinya mencintai itu tidak kepada objeknya, tetapi kepada siapapun, mau kepada teman, mau kepada Tuhan, mau pada keluarga, cinta itu sama bobotnya. Makanya saya lebih memilih bangun dalam diri kita bagaimana kita mencintai dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Artinya ketika nanti muncul satu yang tidak kita harapkan, kita tidak kecewa, gitu loh. Baik itu mencintai teman, mencintai keluarga, apalagi mencintai Tuhan. Dan dengan begitu, cinta itu nggak ada syaratnya.
Karena kita nggak boleh mencintai Tuhan pakai syarat, apalagi sama dengan pasangan juga. Mencintai pakai syarat, kamu cinta saya mencintai kamu kalau begini, ya bubar pasti gitu. Makanya tadi, mencintailah dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu pesan saya. Sehingga terwujud tuh pernikahan, keluarga itu terwujud gitu. Itu aja. Paham enggak? Enggak paham kamu nanti manggut-manggut tuh. Paham. Gitu. Oh, paham. Manggut-manggut tuh. Manggut-manggut. Dia tadi ngeliatin gorengan tadi. Udah makan berapa gue ya katanya. Iya, Bang, bener. Jadi manggut-manggut doang tapi besok perang lagi. Iya. Ayo, Kalau besok sampai saya ketemu di depan gereja berantem lagi nih, langsung saya nikahin langsung. Ayo. Oh iya, kalau dari Romo sendiri nih Mo, pesan buat anak-anak muda nih di luar sana gitu loh Mo, untuk mencintai dengan ikhlas, dengan tulus gitu loh Mo. Gimana Mo? Ya, untuk anak-anak muda pertama-tama saya mau kasih pesan, gunakanlah waktumu itu penuh dengan makna, jangan dibuang-buang ya. Termasuk juga soal melihat kembali ya, seperti kata Om Seno tadi, cinta itu kan datang dari dalam. Yang pertanyaannya adalah aku mau mencintai siapa, dengan cara apa dan bagaimana gitu. Nah, saya kebetulan memilih untuk mencintai gereja dengan cara menjadi imam. Itu panggilan. Nah, kalau Om Seno kan dia mau mencintai dia dengan cara memilih satu orang lalu menikah, dengan cara menikah berkeluarga. Nah, kayak saya beda. Jadi sama-sama luhur, sama-sama kudusnya jadi imam maupun berkeluarga. Jadi untuk anak muda yang sekarang sedang dalam proses pencarian, ya kalau memang Anda merasa sedikit terpanggil untuk mencintai gereja lebih penuh seperti kata Om Seno tadi, dengan sekendak hati, sekendak akal budi dan segenap diri, ya itu kan artinya penuh ya, utuh ya, tak terbagi. Ya kalau memang kamu mau ya jadilah imam atau jadilah bruder atau jadilah biarawan-biarawati di gereja. Kalau memang pengen aku mau memberikan diriku kepada umat, kepada gereja utuh tak terbagi. Tapi kalau ternyata kayaknya gereja terlalu berat Romo, orangnya banyak. Satu paroki aja kayaknya Jalan Malang itu 4.000, 5.000 orang kan, saya harus memberikan diri. Kenapa kalau enggak saya baktikan diri saya untuk satu orang, saya selamatkan satu orang. Ya saya pilih satu orang yang jadi pasangan saya. Dengan cinta yang sama, cinta yang utuh, yang tak terbagi itu. Umur hidup satu orang untuk selama-lamanya, tidak terbagi. Jadi sebelum sampai ke sana, makanya gunakanlah waktu ini nih, kalian berdua nih sama orang-orang muda semua, gunakanlah waktu yang ada dalam masa ini ya untuk ke sana arahnya. Ya, jangan digunakan waktu anak muda itu main-main lah, minum-minum lah, balap-balapan lah yang nggak ada juntrungannya. Ntar begitu pada saatnya nanti, begitu harus memilih, lalu kelimpungan, wah udah kelewatan. Intinya dipikir dulu, jangan asal jeplak. Betul. Iya, jangan asal ngambil keputusan tapi dipikir. Iya. Nah, Asal ngomong. Iya betul. Benar. Oh. Ya udah, Om Romo, nih sebelumnya terima kasih banyak nih. Om Sono. Om Romo, waduh. Ya. Ini akhirnya kita berdua tercerahkan. Sering-sering datang ke sini kalau ada masalah. Sekarang gini aja nih, Iya. ini biar saya yang traktir aja udah semua. Seriusan, Jarang-jarang kan Romo traktir ya kan. Aduh. Barusan tadi habis Jadi dari. enak Terima Mo. kasih. Tiap hari aja kesini kayaknya. Kalau tiap hari susah juga. Jadi Oke, enak. Om Seno makasih banyak ya Oke. udah Iya, sama-sama, dipesenin Romo. kopinya enak banget Iya, ya, terus juga sama-sama. gorengannya Matur thank suwun. you. Iya, The best banget nih. Agung gorengan. Yohana juga thank Sip, you sip. semua. Makasih Terus juga, makasih, Romo terus Aldo, makasih ya, atas sampai jumpa masukannya. semua Ya. Om Seno, sampai Terima jumpa kasih, nanti Om Seno. besok Om Seno, main terima ngobrol kasih lagi. banyak. Aku nggak nyampe nih. Oke. Halo Warungers. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video Semua Karena Cinta. Dan ditunggu ya untuk pengumuman pemenangnya di akun OMK Santo Ignatius Loyola. Terima kasih. Thank See you. Ya, pas on cam udah on fire. Adalah lembaran baru bagiku. Udah? Udah ke record?
Sama palanya. Pala lo. Oke, scene berapa ini? Gue yang tadinya pusing malah kagak pusing. Ekspresi tadi pagi sama sekarang udah beda nih. Inilah Master Ro. diriku dengan melodi untukmu.